Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kita akan mempresentasikan tentang representasi negara dalam merealisasikan kesejahteraan umum, yang dalam hal ini kita akan memenuhi tugas substitusi dari ujian tengah semester hukum pajak kelas G. Dan di sini sebelum kita mulai dan masuk ke presentasinya, mungkin aku akan perkenalkan dulu kami sebagai kelompok 3. Yang pertama dari saya sendiri, Azaria Farel Prananjaya, selaku moderator di sini yang akan membantu untuk memfasilitasi kita dalam presentasi kita pada hari ini dengan NIM 1100012113024. Kemudian di sini juga ada Mas Dava Nadif Syananda dengan NIM 110001211407899. Kemudian ada Nadia Arika Syamdra di mana dengan NIM 110001211404666. Kemudian yang terakhir ada Mas Robi Ardiansyah dengan NIM 1100012113047. Oke, langsung mungkin saya akan presentasikan langsung ya. Oke, saya izin share screen. Oke, di sini bila kita sudah melihat representasi negara dalam merealisasikan kesejahteraan umum. Dan untuk berikutnya, yang tadi saya sudah perkenalkan kawan-kawan kami di sini adalah NIM-NIM dari kawan kami dan nama-namanya. Oke, langsung saja ke abstrak, dipersilahkan. Saya izin mengambil alih. Apakah suara saya sudah terdengar, moderator? Sudah, untuk Mas Robi dipersilahkan. Baik. Pertama-tama kita akan membahas di bagian abstrak mengenai representasi negara dalam merealisasikan kesejahteraan umum. Pada awalnya, pajak itu dalam peranannya itu berusaha untuk mampu menciptakan masyarakat yang sejahtera. Sebab dari adanya pajak itu nanti akan tersediakan fasilitas-fasilitas bagi masyarakat, terutama untuk rakyat miskin, melalui hasil pajak, ya guna untuk mengurangi kesenjangan sosial di negara. Nah, maka pada bulan April 2022, pemerintah mengeluarkan regulasi, yakni kenaikan PPN, yaitu sebesar 11% dan akan meningkat secara bertahap. Oleh sebab itu, kami akan membahas bagaimana dampak dari regulasi pemerintah ini berupa kenaikan PPN yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, mereka akan merasa terbebani akibat kenaikan PPN dan menyebabkan daya beli jual masyarakat akan menurun. Sehingga menurut dalam paradigma kami, tingkat konsumsi rumah tangga kian melemah, serta angka pengangguran di berbagai daerah akan menjadi tidak terkendali. Lalu hal ini juga jauh dari istilah kesejahteraan masyarakat yang diharapkan tercapai dengan kehadiran pajak. Lalu selanjutnya, next slide. Oke, pajak merupakan sumber utama dalam bentuk kontribusi wajib untuk pendapatan negara, serta dipungut oleh pemerintah atas pendapatan wajib pajak. Lalu pada awalnya juga pajak digunakan sebagai entry sekunder yang luar biasa untuk negara, yang dikumpulkan dari sekelompok kecil orang sehingga mereka mampu berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan negara. Next slide. Sedangkan hingga hari ini pajak dalam entry signifikan yaitu dikumpulkan dari orang perseorangan, yaitu warga negara dan badan hukum, dan yang berfungsi untuk membiayai biaya negara yang besar, banyak, dan beragam. Bisa di next slide. Lalu juga pada 1 April 2022, pemerintah telah mengeluarkan regulasi yakni kenaikan pajak berupa pajak pertambahan nilai sebesar 1%, yang awalnya 10% menjadi 11%. Hal ini tentunya sangat berdampak bagi kesejahteraan masyarakat menurut kami, mengingat saat ini adalah era pemulihan ekonomi sejak COVID-19 melanda. Baik, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, di sini saya ambil alih. Apakah suara saya terdengar, moderator? Sudah terdengar dengan jelas, Mas Dava, dipersilahkan. Oke, baik. Sekarang kita lanjut kepada bagian kajian pustaka. Sejatinya pajak itu adalah suatu kontribusi wajib yang harus diserahkan atau diberikan oleh rakyat selaku wajib pajak kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang bersifat memaksa.
tanpa adanya jasa timbal balik dari negara secara langsung. Pajak PPN merupakan pajak yang bersifat objektif yang dikenakan pada setiap rangkaian distribusi atau proses produksi yang mana pembedaannya berada pada konsumen akhir. Selain itu, PPN juga memiliki tanggung jawab yang renteng. Maksud dari tanggung jawab renteng adalah pemungutan dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewajiban untuk memungut PPN. Pihak tersebut disebut dengan pengusaha kena pajak. Bisa di next slide. Nah, ini adalah pendapat ahli dari pajak dan PPN, yaitu yang pertama dari pajak itu ada Budiman. Budiman berpendapat bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua itu ada dari penjelasan PPN menurut Waluyo. Menurut Waluyo, pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri, di dalam daerah pabean, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Boleh di next slide. Nah, perpajakan bertujuan untuk menghimpun dana bagi negara dan badan publik lainnya yang diperlukan untuk membiayai fungsi ini adalah tujuan penghindaran pajak. Di negara-negara feodal, tujuan utama pajak adalah untuk mengumpulkan dana untuk memenuhi kebutuhan negara, terutama kebutuhan raja-raja dan rakyat keraton. Di negara kapitalis, tujuan pajak tidak hanya fiskal, tetapi juga tujuan non-fiskal yang dicapai melalui beberapa tujuan dari kebijakan keuangan. Sedangkan di Indonesia, tujuan pajak yaitu untuk membantu pemerintah dalam membiayai pengeluaran negara dalam mewujudkan fasilitas kesejahteraan bersama dalam praktiknya. Kita dapat menemukan ada yang disebut kebijakan pajak restriktif dan ekspansif. Oke, boleh di next slide. Nah, pada kasus ini dengan langkah-langkah kebijakan pajak yang ekspansif mempengaruhi pertumbuhan daya secara keseluruhan yang diarahkan 9 pada peningkatan daya beli anak sungai pajak. Dan dengan itu juga untuk meningkatkan permintaan secara keseluruhan yang disebut kebijakan pajak ekspansif, pajak tentunya memiliki fondasi yang kuat dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP, pemerintah menaikkan tarif PPN secara bertahap, yakni PPN sebesar 11% mulai April tahun 2022 dan PPN sebesar 12% yang direncanakan naik pada beberapa tahun berikutnya. Sedangkan tentang tarif atau persentase maksimal PPN yang diperbolehkan oleh UU PPN hanya maksimal sebesar 15%. Oke, baik, boleh di slide lagi. Dan sekarang saya lanjut ke teman saya. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan. Kebijakan kenaikan PPN menjadi 11% dari yang sebelumnya 10% pada 1 April 2022 lalu. Alasan utama kenaikan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 11% adalah untuk meningkatkan penerimaan negara guna memperbaiki APBN yang selama ini mengalami defisit. Pemerintah memilih PPN sebagai ruang untuk membantu dana APBN karena tarif PPN Indonesia masih relatif rendah jika kita bandingkan dengan negara lain. Jika melihat tarif PPN negara-negara anggota G20 dan Organization for Economic Cooperation and Development, rata-rata tarif PPN di negara-negara tersebut adalah 15–15,5%. Oleh karena itu, ada peluang besar untuk memperbaiki situasi APBN sehingga PPN Indonesia setara dengan negara lain. Boleh di next slide. Kebijakan ini tentunya cukup memberatkan masyarakat Indonesia. Ini dikarenakan kondisi perekonomian masyarakat di era pandemik ini masih dalam tahap pemulihan. Kebijakan ini sudah diresmikan oleh pemerintah dan merupakan amanat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai harmonisasi peraturan perpajakan. Pada pasal ini disebutkan bahwa barang atau kebutuhan pokok seperti beras, sagu, jagung, serta jasa pelayanan kesehatan, sosial, keuangan, dan pendidikan dibebaskan dari kenaikan PPN. Namun meskipun demikian, kenaikan PPN ini sangat berpotensi mendorong terjadinya inflasi di tengah-tengah masyarakat.
Hal ini dapat dilihat di berikut. Next slide. Next slide. Oke. Pada gambar 1 yaitu inflasi periode Mei 2019 sampai Maret 2022. Dilihat bahwa terjadi kenaikan inflasi pada periode 2022 meski PPN tergolong kecil, namun dampak dari kenaikan PPN menyebar hampir ke semua harga barang dan aktivitas jasa. Sehingga secara otomatis harga beberapa kebutuhan dalam negeri pun naik. Hal ini dapat dilihat pada gambar kedua, yaitu tren harga beberapa kebutuhan pokok dalam negeri. Tampak terjadi perubahan yang drastis pada periode tertentu untuk masing-masing jenis barang. Bisa di next slide. Kedua, kenaikan PPN menjadi 11% menimbulkan penurunan daya beli masyarakat Indonesia akibat kenaikan PPN yang berdampak pada pelambatan pertumbuhan ekonomi. Turunnya masyarakat Indonesia mengakibatkan tingkat konsumsi rumah tangga kian melemah. Kenaikan PPN juga dapat meningkatkan jumlah pengangguran di Indonesia. Kenaikan tarif PPN akan meningkatkan biaya produksi dan konsumsi sehingga menyebabkan penurunan daya beli masyarakat yang berdampak pada utilisasi dan pendapatan yang melemah. Pada akhirnya berdampak pada kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan yang buruk akan mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja sehingga angka pengangguran yang diharapkan berkurang menjadi tidak tercapai. Bisa di next slide. Banyak pelaku industri merasa bahwa kenaikan tarif PPN seharusnya tidak, karena adanya kenaikan harga bahan baku serta harga bahan pokok saat ini. Kenaikan tarif PPN diperkirakan akan memperburuk daya beli serta konsumsi rumah tangga akibat pandemik COVID-19 yang tak kunjung tuntas. Kenaikan PPN juga diperkirakan akan meningkatkan biaya produksi dan konsumsi masyarakat sehingga berdampak pada penurunan sektor barang dan jasa yang berdampak pada produktivitas yang lebih rendah mempengaruhi pengangguran yang mengurangi pendapatan konsumsi masyarakat. Jika hal ini terus terjadi, maka ditakutkan kesejahteraan masyarakat terancam. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Nadia atas waktu dan pemaparannya dan kawan-kawan semuanya, Dava dan Robi juga. Di sini aku selaku moderator izinkan untuk menutup dan memberikan konklusi ya, di mana bisa kita lihat di slide bahwa regulasi pemerintah yang baru diterbitkan pada April, yakni adanya kenaikan PPN sebesar 1%. Hal ini meningkatkan beban masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah. Dan hal ini tentunya berpengaruh terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya merupakan tujuan dari hadirnya pajak. Dan di sini kita bisa melihat bahwa kenaikan tarif PPN di tengah tekanan global saat ini berisiko menghambat pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi itu, pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk menjaga daya beli masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah harus terus memantau harga komoditas, terutama tren pangan dan energi, serta mengambil berbagai langkah untuk menopang konsumsi dari masyarakat. Oke. Dan berikut adalah beberapa referensi yang kita gunakan untuk menyusun presentasi kita pada hari ini. Ada beberapa buku dan sumber yang ada di slide bisa kita baca bersama. Dan kemudian selanjutnya di sini bisa kita lihat. Dan hari ini kita dari kelompok 3 itu pembagian tugas dari presentasi hari ini. Yang pertama adalah Dava Nadif Siananda sebagai pembuat PPT kali ini. Kemudian juga Nadia Arika sebagai tugas individu makalah yang menjadi representasi dari kita semua untuk materi presentasi kelompok pada hari ini. Dan di sini Nadia juga membuat PPT, kemudian Mas Robi juga membuat PPT. Yang terakhir, saya pribadi, Azaria Farel Prananjaya, bertugas untuk mengedit video presentasi dan akan menguploadnya ke YouTube. Begitu. Mungkin sekian dari presentasi kita. Terima kasih atas atensinya kawan-kawan semua. Dan apabila kami semua ada tutur kata dan kesalahan, kami mohon maaf. Segitu saja untuk presentasi kita hari ini.
Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua.